Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Fit? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Dewi. Ya, saya lihat wajah Ibu agak sedikit murung dari pagi tadi. Iya nih, Bu. Nah, kenapa? Ini, Bu, saya ada sedikit masalah nih, Bu, dalam proses pembelajaran. Terus? Oh, Jika bisa minta bantu sama Ibu. oh gitu. Ada yang bisa saya bantu? Emangnya apa itu, Pe? Oh iya, apa Ibu ada waktu untuk bisa berbincang-bincang sedikit dengan Ibu? Oh, tentu saja, Pit. Kebetulan Ibu sekarang lagi ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu Pit lakukan kapan kita nantinya? Ini, Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Mungkin setelah saya ceritakan dengan Ibu, saya akan mendapatkan gambaran serta solusi tentang apa yang harus saya lakukan di kelas saya nantinya, Bu. Oh, memangnya ada masalah apa ya, Pit? Begini, Bu. Ada satu siswa saya di kelas, dia kurang suka pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Jadi tugas-tugasnya tidak dikumpulkan. Ketika pembelajaran dia pun cuek gitu, Bu, nggak terlalu memperhatikan ketika diberikan pelajaran. Begitu. Oh, baik. Tadi Ibu mengatakan satu siswa yang tidak menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Tugas Ibu juga tidak dikerjakan. Apakah Ibu Iya, sudah menelusuri penyebab dari masalah yang dihadapi murid tersebut? sudah. Saya sudah memanggil anak tersebut serta menanyakan kenapa dan alasannya mengapa ia tidak mau menyukai pelajaran bahasa Indonesia gitu, Bu. Gitu. Lalu dari pengamatan Ibu itu kenapa ya dia tidak menyukai tentang pelajaran yang Ibu berikan? Setelah saya amati ketika saya bertemu dengan si anak, ternyata katanya teksnya yang terlalu panjang sehingga ia bosan ketika membacanya, Bu. Sehingga hal itulah yang membuat siswa tersebut tidak mau atau mendengarkan pelajaran bahasa Indonesia serta tugas-tugasnya pun tidak dilaksanakan itu, Bu. Oh gitu. Kira-kira kondisi ideal apa yang Ibu harapkan pada murid tersebut? Saya mengharapkan pada murid tersebut bisa meningkatkan motivasinya seperti teman-teman lainnya ketika pelajaran bahasa Indonesia itu, Bu. Oh, kalau begitu apakah yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Berdasarkan pengamatan, ternyata mungkin saya kurang melakukan metode yang bervariasi dalam kelas sehingga anak tersebut kurang tertarik dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu, Bu. Jadi hal yang harus saya lakukan mungkin menggunakan metode yang lebih menarik, bervariatif, serta memenuhi kebutuhan anak tersebut, walaupun misalnya melalui ice breaking, melalui pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, terutama dalam pelajaran bahasa Indonesia itu sendiri, Bu. Apakah kira-kira adakah metode yang pernah berhasil Ibu lakukan waktu pembelajaran di kelas? Ada. Saya pernah mencobakan metode menggunakan ice breaking seperti pesan berantai. Di sana saya melakukan secara berkelompok, siswa tersebut membaca sebuah teks, lalu dia memberitahukan kepada teman-temannya secara berantai. Hasilnya pun seluruh siswa aktif, menyenangkan, dan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam pembelajaran itu sendiri, Bu. Oh, luar biasa ya, Bu. Jika kita ranting ya, Bu, kira-kira angka 1 sampai 10 menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar bagi siswa? Menurut saya sekitar 7 dan 8 lah, Bu, ya, kalau kita rating. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang Ibu ke depannya yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya sepertinya? Yang akan saya lakukan, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, kreatif, serta speaking yang lebih menarik lagi, serta cara belajar yang berpihak kepada murid, kemudian sehingga tercapainya tujuan pembelajaran yang
baik dari segi murid maupun dari segi pendidik itu sendiri. Oh ya, selama ini siapa saja ya yang bisa membantu Ibu dalam menyusun maupun melakukan rencana-rencana yang telah Ibu lakukan? Dari kepala sekolah, rekan sejawat, maupun dari orang tua, dari siswa di sekolah itu. Nah, kira-kira ya Bu, berapa lama ya waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan kegiatan ini, perencanaan yang telah Ibu rencanakan? Kira-kira tidak membutuhkan waktu lama ya Bu ya. Hal ini akan saya langsung terapkan di sekolah, namun mungkin pencapaiannya ya membutuhkan waktu lama ya Bu ya, karena semuanya tidak mungkin instan. Jadi secara berangsur-angsur akan saya coba melaksanakannya di kelas. Kapan ya rencananya Ibu bisa melakukan rencana yang telah dirancang ini? Secepatnya agar belajar siswa tersebut dan kebutuhannya pun juga tercapai dan anak tersebut juga bisa mengikuti pembelajaran seperti dengan teman-teman lainnya. Gitu ya. Komitmen seperti apa ya yang akan Ibu lakukan agar rencana itu bisa berjalan dengan baik? Konsisten agar siswa tersebut bisa dan terus mengupdate seperti dengarkan sejawat, berbagi praktik dengan teman-temannya lainnya, sehingga pun pembelajaran bahasa Indonesia pun ditunggu-tunggu oleh siswa tersebut, apalagi Ibu ya. Iya. Oh iya gitu ya. Dukungan dari pihak lain misalnya yang Ibu butuhkan? Mungkin dukungannya seperti sarana prasarana, kemudian dari kepala sekolah maupun rekan sejawat, ataupun mungkin dari internal saya sendiri ya Bu ya, agar konsisten dalam menjalankan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa di sekolah. Ya, baiklah Bu. Semoga rencana ini berjalan dengan lancar ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang sejak tadi? Kita berdua sudah berbincang, bagaimana perasaan Ibu? Masya Allah, alhamdulillah lega sekali ya Bu ya. Saya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan saya dari perbincangan kita pada hari ini ya Bu. Oh, syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin sekarang cukup dulu ya Bu ya. Mungkin itu permasalahan yang problem yang ada pada diri saya di sekolah. Kemudian terima kasih kepada Ibu juga karena telah meluangkan waktu berbincang-bincang dengan saya dan mau mendengarkan keluh kesah saya dalam pelajaran di sekolah. Saya senang juga mendengar cerita dari Ibu nih. Sama-sama. Semoga kita saling terus berbagi. Sampai jumpa lagi ya Bu. Assalamualaikum. Iya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu, sehat. Terlihat sekarang ini wajah Bu Dewi agak sedikit lesu, lemah, atau ada apa ini atau ada masalah? Iya nih Bu, agak pusing saya Bu. Kenapa? Ini Bu, saya ada sedikit problem, ada masalah begitu. Jadi agak lesu jadinya. Oh gitu. Ada yang bisa saya bantu tentang masalah Bu Dewi ini? Kalau Ibu nggak sibuk, bisa nggak kita berbincang-bincang sebentar Bu? Bisa. Sekarang pun juga ada waktu karena sekarang udah pekerja sudah selesai, mungkin ada waktu untuk Bu Dewi untuk mau menceritakan masalahnya kepada saya. Gini Bu, saya mau menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Mungkin setelah saya bisa berbincang-bincang dengan Ibu, bercerita dengan Ibu, saya dapat mendapatkan gambaran tentang apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Memangnya apa sih masalah Bu Dewi ini sehingga pusing lesu seperti ini? Itulah Bu. Begini Bu, di kelas yang saya ajar ini yang baru ini, ada satu siswa yang tidak menyukai pembelajaran bahasa Indonesia. Padahal pembelajaran bahasa Indonesia ini kan pelajaran pokok sama Ibu. Iya. Tugas yang saya berikan juga tidak dikerjakan. Jadi akibatnya saya pusing, tugas tidak dikerjakan, PR tidak dikerjakan, menulis malas, membaca juga malas. Baik. Jadi begitu. Jadi masalah Ibu ini, satu siswa ini tidak menyukai belajar itu ya, malas Ibu ya?
Iya, Apakah Bu. Ibu sudah menelusuri permasalahannya atau apa penyebabnya itu, Bu? Oh, sudah, Bu. Saya sudah mencoba memanggil anak tersebut, kemudian menanyakan kepadanya mengapa dia tidak menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Lalu dari pengamatan Bu Dewi, kenapa ya tidak menyukai pelajaran bahasa Indonesia itu? Hmm, eh, Setelah saya tanyakan langsung pada anak tersebut, Bu, ternyata dia tidak suka pelajaran bahasa Indonesia karena teksnya terlalu panjang katanya. Oh begitu ya Bu ya. Terlalu Menurut Bu panjang Dewi sehingga dia malas kira-kira sih, membaca, Bu. Karena oh, panjang, dia malas membaca, sehingga dia tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. hmm, kira-kira menurut Bu Dewi, kondisi ideal apa yang Ibu harapkan pada murid tersebut? Hmm. Oh, gini Bu, saya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan baik seperti teman-temannya yang lain. Kalau begitu, apakah yang Ibu lakukan itu meningkatkan motivasi belajar murid? Berdasarkan pengamatan saya, mungkin ya saya kurang menerapkan metode-metode pembelajaran yang baik di kelas, sehingga mereka anak tersebut tidak semangat mengikuti pelajaran yang saya terapkan. Jadi hal yang harus saya lakukan adalah, saya akan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Mungkin saya lakukan lagi ya, Bu, saya akan memberikannya ice breaking, kemudian memilih, media-media pembelajaran yang menarik agar siswa tersebut tertarik dalam pelajaran bahasa Indonesia. Begitu ya Bu Dewi ya. Hmm. Apakah kira-kira ada metode yang berhasil yang pernah Ibu Dewi terapkan di kelas? Ada ya, Bu. Metode yang pernah saya lakukan adalah, dulu saya pernah membuat ice breaking, dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok dan menyampaikan pesan secara berantai. Hasilnya alhamdulillah seluruh siswa juga terlibat dalam pembelajaran, pun bisa berjalan sesuai dengan yang saya harapkan. Luar biasa sekali ya Bu Dewi ya, metode yang Mmm. Bu Dewi gunakan. Jika kita rating Bu Dewi, angka 1 sampai 10 menurut Bu Dewi, seberapa tingkat keberhasilan metode itu Bu Dewi gunakan dalam kelas sehingga dapat menarik minat belajar murid? Kalau menurut saya mungkin ya Bu, kalau kita rating nilainya saya berkisar 7 sampai 8 lah Bu. Tuh. Kalau begitu, rencananya apa saja yang akan Ibu Dewi lakukan untuk meningkatkan motivasi anak, serta bagaimana langkah-langkahnya itu Bu Dewi? Mungkin yang akan saya lakukan adalah mungkin saya akan segera menerapkan metode-metode pembelajaran yang bervariasi, melakukan kegiatan-kegiatan ice breaking baik itu di awal pembelajaran, mungkin di tengah juga bisa kan Bu, di akhir mungkin Ya. sebagai penutup pembelajaran, serta cara belajar yang selalu berpihak kepada murid agar, tujuan pembelajaran kita bisa tercapai, murid pun senang, kita juga happy dalam belajar mungkin saya akan lakukan seperti itu. Luar biasa Ibu Dewi ya. Menurut Bu Dewi, siapa sih yang bisa membantu Ibu Dewi dalam menyusun maupun melakukan rencana tersebut? Mungkin saya yang bisa membantu mungkin yang pertama mungkin kepala sekolah ya, Bu. Kemudian, Ya. saya bertanya dengan rekan sejawat. Setelah itu mungkin kita libatkan di sini paguyuban orang tua murid ya, Bu. Saya insya Ya. Allah saya lakukan. Oh, gitu. Menurut Bu Dewi, kira-kira berapa lama sih waktu yang Ibu Dewi butuhkan untuk melakukannya ini? Sepertinya, tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin insyaallah, namun mungkin pencapaiannya yang membutuhkan waktu lama, kan tidak ada yang instan ya, Bu. Ya, betul sekali Bu Dewi. Kapan Ibu bisa melakukan rencana ini? Secepatnya, Bu, agar mereka dapat belajar, dengan sesuai dengan kebutuhan belajarnya, baik bagi murid maupun bagi pendidiknya mungkin ya, Bu. Ya. Menurut Bu Dewi, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini
dapat berjalan dengan baik? Mungkin kita harus konsisten. Menurut saya kita konsisten dan mendapat dukungan dari teman sejawat. Mungkin kita sering berkolaborasi, berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat lainnya di sekolah untuk meningkatkan kompetensi. Sehingga pembelajaran yang ditunggu-tunggu oleh setiap murid saya, sehingga pembelajaran ini merasa ditunggu, merasa dinanti oleh murid saya rasanya mungkin, Bu. Gitu. Apakah ada dukungan dari pihak lain yang Bu Dewi butuhkan? Pastilah ya, Bu, mungkin dukungan dari pihak lain seperti sarana dan prasarana, kalau sarana prasarana saya dapatkan dari sekolah, baik itu dari Kepsek, dan dari rekan sejawat. Mungkin kalau dari internalnya, mungkin dari kita harus konsisten, menjalaninya ya, Bu. Gitu. Baiklah Bu Dewi, semoga rencana Bu Dewi berjalan dengan lancar ya Bu Dewi ya. Iya. Bagaimana perasaan Bu Dewi setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi? Masya Allah ya Bu, sekarang perasaan saya sudah agak lega, agak pikiran udah agak tenang. Saya merasa sudah menemukan solusi dari perbincangan kita dari tadi rasanya, Bu. Syukurlah, alhamdulillah kalau begitu. Atau apakah masih ada hal lain yang perlu Bu Dewi sampaikan atau Bu Dewi Eee, ceritakan? Sekarang cukup, ini aja dulu ya, Bu. Terima kasih ya, Bu, karena Ibu telah meluangkan waktu untuk saya, sehingga kita bisa berbincang-bincang dari tadi, dan saya juga menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, saya juga senang mendengarkan cerita Bu Dewi. Sama-sama Bu Dewi. Semoga kita terus saling berbagi ya Bu Dewi ya. Sampai jumpa kembali Bu Dewi. Assalamualaikum. Sampai jumpa ya, Bu. Waalaikumsalam.